Bersentuhan dengan kucing saat sholat, najis dan batalkah sholat? Bruh. Halo sobat kucing, ketemu lagi nih. Kita bakal bahas tentang kucing. Nah, sebenarnya gimana sih kalau kita sholat terus ada kucing nih? Kita kan nggak tahu kebersihannya. Dari luar tiba-tiba ngusel-ngusel saat kita sholat. Bagaimana hukumnya? Nah, yuk mari kita cari tahu. Nah, perlu kita ketahui dulu nih yang membatalkan wudhu. Menurut sebagian mazhab fikih, di antara yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan atau lubang, yaitu kubul dan dubur. Selain itu, yang membatalkan wudhu adalah tidur dan bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita yang bukan muhrim. Beberapa pendapat sebagai berikut. Syekh Mamdud menjelaskan seseorang bersentuhan dengan hewan bukan hal yang membatalkan wudhu. Hanya saja, bila bersentuhan dengan hewan yang najis, perlu disucikan bagian yang terkena najisnya. Sementara, kucing merupakan hewan yang tidak najis. Syekh Mahmud mengutip hadis Nabi Muhammad, menyebutkan suatu kalimat yang maknanya aku menuangkan air wudhu kepada beliau. Lalu datang seekor kucing yang meminum air wudhu tersebut. Beliau lalu menyodorkan bejana tadi kepada kucing tersebut, hingga kucing tersebut meminumnya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing itu termasuk hewan yang ada di sekeliling kita. Hadis riwayat Nasai nomor 67. Syekh Mahmud menekankan kucing itu suci, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu dan tidak perlu cuci tangan. Hal ini menunjukkan tidak menjadi masalah ketika ada kucing yang bersih duduk di atas sajadah. Apakah memegang kucing membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Tetapi jika ada najis, maka anggota tubuh yang terkena harus segera dibersihkan. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing termasuk hewan yang biasa berkeliaran di sekitarmu, menurut hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian pendapat Ketua Komunitas Da'iyah Indonesia atau Koddin, Ustadz Mahfuz Said Ad-Demaki menjelaskan keberadaan kucing yang lewat atau bahkan duduk di tempat sujud tidaklah membatalkan sholat, kecuali jika kucing tersebut memang dalam kondisi basah dengan sesuatu yang najis. Dikutip dari berbagai literatur fikih, dijelaskan bahwa bagian tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka status suci dan najisnya persis seperti bangkai dari hewan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab Hasyiah, sesuatu yang terputus dari hewan yang hidup, maka dihukumi sebagai bangkai, kecuali rambut yang terputus dari hewan yang halal dimakan. Dalam sebagian kitab lainnya tertulis, kecuali rambut yang diolah menjadi permadani, pakaian, dan lainnya. Kucing adalah hewan yang dagingnya haram dimakan, sehingga hukum apakah rontokan bulu kucing najis? Jawabannya iya. Namun, merujuk pada buku Tanya Jawab Islam, sholat seseorang tidak batal karena bulu kucing, sebab bulu dari hewan yang haram dimakan termasuk najis, yang dimaafkan apabila jumlahnya sedikit. Bulu kucing dalam jumlah yang banyak juga dimaafkan apabila mengenai orang yang sulit menghindarinya. Misalnya, dokter hewan dan profesi yang mengharuskan bersinggungan dengan kucing. Meskipun bulu kucing termasuk ke dalam najis yang dimaafkan, ada baiknya jika kita senantiasa menjaga kesucian pakaian dan alat-alat sholat dari bulu kucing yang rontok. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan ibadah yang dijalankan dan senantiasa terhindar dari najis. Jadi, kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut, kalian juga bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi, kucing kalau berada di dekat kita saat sholat tidak membatalkan wudhu kita ya guys. Selagi dengan catatan yang perlu kita perhatikan, kucing tersebut bersih dan tidak membawa kotoran. Analoginya begini. Nah, bayangkan coba,
Jika kondisi kucing basah dan membawa kotoran yang fatal, ya kali ya kan kamu sholat tiba-tiba ada kotoran jatuh di situ, kamu tetap sholat, mana bawa kotoran lagi ya kan? Pasti nggak tahan deh, dan risih, ya nggak? Demi kesempurnaan sholat kita, juga sebaiknya segera dibersihkan dan kembali berwudu. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana mencegah kucing tak mengganggu saat sholat? Supaya kita nggak didatangi atau diganggu kucing saat sholat, sebaiknya kita sholat di kamar atau ruangan yang tidak ada kucingnya, serta nggak bisa dimasuki kucing. Bisa juga dengan mengurung sementara kucing di dalam kandangnya. Memberikan kucing makanan atau mainan untuk mengalihkan perhatiannya. Cara ini tidak direkomendasikan ya. Biasanya, kucing tetap saja merusuh kembali saat kita sedang sholat. Mengeluarkan kucing keluar rumah saat sholat juga nggak akan berhasil jika jendela rumah terbuka. Kucing akan kembali masuk lewat jendela dan akan kembali mengganggu kita saat ia ingin dekat dengan kita. Bagaimana menurutmu? Kucing sendiri adalah salah satu hewan yang menjadi kesayangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang sudah tahu kan? Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Bukan susu makmu ya. Alah lucunya.